Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Bab 3137. Saya memimpin jalan. Segera, monster jiwa darah itu musnah. Dan air di kolam berubah menjadi kemerahan. Sekarang kita tahu bahwa kolam ini mengarah ke lautan tinta di luar, kita hanya perlu berenang keluar. Namun, untuk kedalaman kolam yang tidak diketahui ini, tidak ada yang berani masuk dengan gegabah. Tuan Yetuo, apakah Anda memperhatikan bahwa pria dan wanita ini adalah kultivator setan, ketika mereka baru saja melakukannya? Saya merasakan nafas ras iblis dari mereka. Petik 2. Zhou Tai berbisik di telinga Ye Fengqing. Aku tahu sejak lama. Ye Feng telah melihat sejak awal bahwa Jindong dan Luosi adalah pembudidaya iblis. Bukankah kamu Feng Mo berspesialisasi dalam berburu dan membunuh pembudidaya setan? Sekarang keduanya adalah pembudidaya setan. Mengapa kamu tidak melakukannya? Zhou Tai ingin Ye Fengqing melakukan sesuatu pada mereka. Jika Chen Ping berani membantu, maka dia berkolusi dengan para pembudidaya iblis, dan dia pasti akan ditentang oleh banyak pembudidaya. Kamu penasialan, aku tidak melihat bahwa Chen Ping telah membantu kedua pembudidaya iblis itu. Jika kita melakukannya sekarang, kita tidak memiliki peluang untuk menang. Selain itu, kita terjebak di sini, dan kita membutuhkan seseorang untuk membawa kita keluar. Ketika kita kembali ke pantai, kita mengungkap identitas kedua pembudidaya iblis ini, dan tidak ada yang bisa melarikan diri saat itu. Ye Feng memikirkannya pagi-pagi sekali, dan sekarang dia menelan amarahnya terlebih dahulu, dan ketika dia kembali ke pantai, dia akan menghadapi Ping. Ini cara yang bagus. Ketika saatnya tiba, kamu dan aku akan bergabung, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Zhou Tai tersenyum dingin. Pada saat ini, Chen Ping tidak punya waktu untuk berbicara dengan mereka berdua, tetapi melihat ke kolam tanpa dasar, sedikit mengernyit. Tuan Chen, saya akan memimpin. Lagi pula, kami baru saja berenang dari air, jadi kami mengetahui situasi di dalam. Jindong menawarkan diri untuk memimpin. Chen Ping melirik Jindong, lalu mengangguk, kalau begitu hati-hati. Aku akan mengikutimu. Jika ada bahaya, kamu akan segera mundur. Tidak masalah. Setelah Jindong selesai berbicara, dia terjun ke dalam kolam. Setelah itu, Chen Ping dan Liun melompat ke dalam kolam, dan kultivator es lainnya juga melompat ke dalam setelah melihat ini. Pada akhirnya Zhou Tai dan Ye Fengqing saling memandang, dan melompat juga. Mengandalkan ingatannya, Xindong berenang mati-matian menuju kedalaman air, dan segera dia menemukan lubang yang bersinar. Dia tahu bahwa memasuki ini adalah sarang tua monster jiwa darah. Jindong sedikit ragu. Jika ada monster darah di dalam, mereka tidak akan bisa menghadapinya di dalam air. Monster jiwa darah ini dapat dibangkitkan tanpa batas di dalam air, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Pada saat ini, Chen Ping berenang ke Xindong dari belakang, lalu memberi isyarat kepada Xindong untuk mengikutinya, dan Chen Ping berenang lebih dulu. Setelah memasuki gua, air di dalamnya berubah menjadi merah darah, dan penglihatan mulai terhalang dan kabur. Chen Ping hanya bisa mengandalkan indera ilahi dan terus meraba-raba untuk berenang ke depan. Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya berenang ke dalam gua, semua orang diselimuti cahaya redup untuk sementara waktu, dan semua orang tampaknya terbungkus energi spiritual yang tebal, dan tubuh mereka sangat nyaman. Pada saat ini,
Semua orang mulai dengan rakus menyerap aura tebal. Di kolam air, air berdarah merah muda memiliki aura yang sangat kuat. Belum lagi air di sini berwarna merah darah. Jelas darah di sini belum pudar, dan auranya paling kuat. Pada saat ini, Chen Ping mau tidak mau mulai menyerapnya. Energi spiritual yang kaya semacam ini sangat langka bahkan di dunia surga dan manusia. Dengan terserapnya semua orang, mereka sepertinya telah melupakan bahaya di dalam gua, dan berhenti berenang satu persatu, berlumuran darah. Semua sepertinya tertidur. Bahkan Chen Ping berhenti berenang dan diam-diam berendam di air, seperti bayi, merasakan aura tebal di sekelilingnya berputar-putar ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, arus di dasar laut bergetar. Bab 3138, Ras Setan Darah. Chen Ping sepertinya terbangun dari mimpi, dan suara teredam terdengar di samping telinganya. Nak, kamu telah menggabungkan semua hal yang lahir di dunia. Tidak ada harapan bagi lelaki tua itu untuk dilahirkan kembali. Chen Ping mendengar suara, dan buru-buru melihat sekeliling. Wajahnya penuh keraguan. Karena dia tidak melihat siapapun, dan semua orang tidak bergerak, menyerap aura di sekitar mereka. Siapa kamu? Di mana kamu? Chen Ping penuh dengan keraguan. Terus berenang ke depan, aku akan tepat di depanmu. Ada sedikit kelelahan dalam suara itu, sepertinya kamu sangat lelah. Dengan ragu, Chen Ping terus berenang ke depan. Setelah berenang beberapa meter, tiba-tiba tubuhnya seperti menembus lapisan penghalang, dan kemudian cahaya merah muncul di depannya. Kemudian lampu merah terus menyebar, membentuk susunan cahaya khusus, dan tubuh berwarna darah perlahan muncul di susunan cahaya. Tampaknya sosok ini adalah seorang lelaki tua, dengan kecemerlangan merah bersinar di sekujur tubuhnya, dan banyak garis di kulitnya. Garis-garis ini seharusnya dilukis oleh orang-orang, kelihatannya sedikit menakutkan. Separuh dari tubuh lelaki tua itu terperangkap dalam susunan cahaya, hanya bagian atas tubuhnya yang terbuka. Chen Ping melirik, dan melihat bahwa lelaki tua itu jelas-jelas dipenjara di sini. Dan sosok lelaki tua itu kabur, bukan entitas nyata, tetapi lebih seperti hantu. Kamu siapa? Kenapa kamu di sini? Apakah kamu membesarkan monster jiwa darah itu? Chen Ping bertanya pada lelaki tua itu. Lagi pula, ini adalah sarang tua dari monster jiwa darah. Dan lelaki tua ini juga ada di sini. Jadi Chen Ping curiga bahwa monster jiwa darah itu dibesarkan oleh lelaki tua ini. Apakah kamu bercanda? Monster jiwa darah itu milik suami pengasuh. Bagaimana mereka bisa dibesarkan olehku? Ada juga manik-manik pembaca darah, itu bukan harta, itu adalah dantian orang tua itu. Tetapi orang tua itu ditekan di sini, dan dantian itu dikeluarkan. Saya adalah anggota klan setan darah. Dalam perang besar dewa dan setan, semua setan kami hampir dibantai. Justru karena perang besar dewa dan setan, berbagai kelompok etnis juga memanfaatkan situasi dan perselisihan sipil terus berlanjut. Jika bukan karena perselisihan sipil di antara kelompok-kelompok ini, mungkin tidak akan ada setan di dunia ini. Pria tua itu tersenyum sedih. Seorang anggota klan iblis darah. Chen Ping sedikit terkejut. Orang yang baru saja mengambil bola jiwa darah juga merupakan anggota klan iblis darah. Mereka melakukan ini untuk menyembuhkan penyakit yang haus darah. Darahmu. Mereka mungkin tidak tahu bahwa bola jiwa darah ini adalah dantianmu. Jika mereka tahu, mereka pasti tidak akan mengambilnya. Chen Pingti menjelaskan kepada Jindong dan Luosu. Hahaha, kamu tidak perlu gugup. Dan kamu tidak perlu menjelaskan.
Tentu saja aku tahu, kalau tidak, bagaimana mereka berdua bisa mengambil Blood Soul Orb dengan mudah. Sayang sekali klan iblis darah telah menurun ke keadaan seperti itu dalam ribuan tahun terakhir, dan kungfu iblis darah bahkan lebih bobrok dan tidak lengkap. Kungfu iblis darah tidak murni yang mereka kembangkan adalah mengapa mereka menjadi haus darah. Aku memanggilmu ke sini karena aku ingin kamu membawa dua boneka kecil itu ke sini. Aku ingin mengajari mereka teknik murni Gorevian. Kuharap mereka berdua bisa membantu klan Bloodvianku berkembang. Orang tua itu berkata kepada Chen Ping dengan nada memohon. Senior, kenapa kamu tidak memanggil mereka berdua saja? Kamu juga perlu memanggilku. Chen Ping bertanya dengan sangat bingung. Apakah menurutmu ada orang yang bisa melihatku? Karena kamu adalah tubuh sebenarnya dari naga emas, kamu bisa melihatku melalui dimensi ruang ini. Biksu biasa tidak bisa menembus dimensi ini, jadi mereka tidak bisa melihatku. Mengerti? Orang tua itu menjelaskan kepada Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia mengangguk dan mengerti. Sepertinya karena avatar naga emasnya dia menembus dimensi ruang. Senior, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Lalu apa alasan tiba-tiba dimulainya perang antara dewa dan iblis? Mungkinkah semua kelompok etnis akan berperang melawan klan iblismu? Dan apakah kalian benar-benar setan seburuk yang dikatakan orang? Chen Ping tidak mengerti bahwa di mata banyak biksu, iblis adalah iblis dan mereka harus dibunuh. Bab 3139, di bawah. Tapi Chen Ping juga bertemu banyak setan, bahkan setan besar seperti setan darah, setan yin, dan setan angin. Ini tidak seburuk kedengarannya. Mendengar pertanyaan Chen Ping, lelaki tua itu tersenyum kecut. Saya tidak tahu mengapa perang antara dewa dan iblis dimulai, apalagi siapa yang memulainya. Namun, ras iblis kita tidak seburuk yang dikatakan orang di dunia. Anda harus tahu bahwa ras apapun, selalu ada yang baik dan buruk. Mungkinkah semua biksu dari ras manusia adalah bodhisattva yang menyelamatkan penderitaan? Di antara para biarawan ras manusia, ada lebih banyak orang berbahaya dan lebih banyak penjahat. Jadi selama perang antara dewa dan setan, tidak semua kelompok mengincar kami, tapi banyak yang membantu kami. Dan karena itu, ada perbedaan dan perselisihan sipil di antara kelompok lain. Di medan perang ini saat itu, Azure Dragon Clan berdiri bersama kami, dan ada beberapa orc dan manusia abadi di antara mereka. Dapat dikatakan bahwa perang antara dewa dan iblis saat itu tidak ditujukan pada kita iblis seperti yang dikatakan dunia, tetapi huru-hara besar. Sejauh yang saya tahu, ada juga perang saudara di klan naga Anda saat itu, dan korban yang tak terhitung jumlahnya bahkan lebih. Perang besar tahun itu menyebabkan langit dan dunia berguncang. Saya tidak tahu berapa banyak dunia yang runtuh. Langit dan manusia hanyalah dunia kecil di antara dunia. Seluruh alam semesta surga sangat besar. Baik dan buruk, benar dan salah, seringkali tidak ada garis pemisah. Hanya saja persepsi setiap orang berbeda. Ketika lelaki tua itu berbicara tentang perang besar tahun itu, wajahnya penuh kesedihan. Chen Ping terdiam setelah mendengar ini. Kata-kata lelaki tua itu membuat Chen Ping memahami kembali akhir dari perang antara dewa dan iblis. Mungkin pertempuran antara dewa dan iblis hanyalah sebuah kesempatan. Seseorang ingin merombak kartu langit dan dunia, dan akhirnya membiarkan iblis digunakan sebagai perisai. Setelah merenung sejenak, Chen Ping mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan pergi dan membawa mereka berdua." Chen Ping berbalik dan pergi. Tubuhnya memancarkan sedikit cahaya setelah melewati makam cahaya.
Chen Ping melihat bahwa semua orang masih berlatih dengan tenang. Chen Ping melangkah maju dan dengan lembut menepuk Jindong dan Luo Zhao. Keduanya tiba-tiba terbangun, dan ketika mereka melihat Chen Ping, mereka menghela nafas lega. Tuan Chen, berlatih di sini sangat nyaman, jadi saya berhenti sebelum saya menyadarinya. Maafkan aku, kami pergi sekarang. Jindong mengira mereka berhenti berlatih tanpa sadar, membuat Chen Ping kembali untuk mencari mereka. Tidak masalah, aku hanya membawa kalian berdua ke suatu tempat, dan yang lainnya juga tenggelam dalam kultivasi. Chen Ping buru-buru berkata. Jindong melihat sekeliling dan menemukan bahwa orang lain juga berendam di air tanpa bergerak. Tuan Chen, kemana Anda akan membawa kami? Luo Xi bertanya dengan curiga. Ikut aku, kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Setelah Chen Ping selesai berbicara, pimpin jalan ke depan, dan biarkan Jindong dan Luo Xi mengikuti di belakang. Segera, Chen Ping melewati dimensi ruang, dan membawa Xindong dan Luo Xi ke lelaki tua itu. Mereka berdua sangat terkejut saat melihat lelaki tua yang tiba-tiba muncul, dan deretan cahaya langsung muncul di tempat. Senior, aku membawa mereka berdua ke sini. Chen Ping berkata kepada lelaki tua itu. Tuan Chen, apa yang kamu lakukan? Jindong berkata dengan wajah bingung. Kalian berdua tidak perlu takut, ini adalah senior dari klan iblis darah kalian. Tapi dia disegel di sini selama perang antara dewa dan iblis. Bola jiwa darah yang kamu dapatkan adalah gantian senior ini. Aku membawa kalian berdua ke sini. Senior inilah yang ingin mengajarimu keterampilan iblis darah murni. Dengan cara ini, kamu berlatih keterampilan iblis darah. Kamu menang tidak haus darah lagi. Chen Ping menjelaskan kepada Jindong dan Luo Xi. Ketika keduanya mendengar bahwa lelaki tua di depan mereka adalah senior dari klan Gorevian, mereka langsung diliputi kegembiraan, dan satu demi satu melangkah maju untuk sujud.